record ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Nurjana yang kami hormati, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan model dan unsur komunikasi yang kami dapat dan kami rangkum sebisa mungkin di PowerPoint yang kami buat ini. Boleh slide selanjutnya. Di sini kami beranggotakan Salsa, saya sendiri Zaki, lalu ada Mayang, Dayana, dan Nadia. Salsa bertugas menguraikan unsur-unsur komunikasi dan merecord Zoom ketika presentasi. Saya sendiri menguraikan unsur-unsur komunikasi juga dan membuat video editing. Lalu ada Mayang menguraikan model-model komunikasi, mencari definisi model-model komunikasi. Dayana menguraikan model-model komunikasi, begitu juga Nadia yang membuat PPT dan mengisi kertas kerja. Boleh slide selanjutnya. Silakan untuk Mayang, dipersilakan. Definisi model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi dari komponen-komponen penting dalam komunikasi tersebut. Sereno dan Mortensen dalam Mulyasa 2019-132 menyatakan bahwa model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Macam-macam model komunikasi. Yang pertama yaitu model CR. Model stimulus respon atau SR adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Dalam model ini, kata-kata verbal atau lisan atau tulisan, isyarat nonverbal, gambar-gambar atau tindakan tertentu akan merangsang orang-orang lain untuk memberikan respon tertentu. Contohnya yaitu seorang guru yang menyapa siswanya saat bertemu di pagi hari sambil berkata, "Selamat pagi Budi." Maka Budi akan membalas dengan senyuman pula dan perasaan bahagia seraya berkata, "Baik Ibu." Demikian juga jika seorang guru marah atau membentak siswanya, maka siswa tersebut akan menjadi takut atau tertekan. Model Aristoteles. Aristoteles adalah tokoh pertama yang mengkaji komunikasi dengan tujuan persuasi dan merupakan perumus model komunikasi pertama. Model komunikasi Aristoteles yang menekankan pada 3 unsur dasar komunikasi atau speaker, message, and listener menjadi dasar bagi ahli komunikasi lain untuk membuat model komunikasi yang lebih baru. Model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dayana. Lalu ada model Laswell. Dalam modelnya, Laswell menekankan pada aspek-aspek penting komunikasi yang dirangkum dalam kalimat yang sudah cukup dikenal, yaitu who says what in which channel in to whom with what effect. Khusus untuk pendidik, unsur in which channel perlu menjadi catatan khusus karena menekankan pada keberadaan saluran atau media yang membantu sampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Media di sini di samping mempermudah sampainya pesan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau learning quality. Next.
Selanjutnya ada model Berio. Model ini dikenal dengan model SMCR, merupakan singkatan dari source atau sumber, yaitu pihak yang menciptakan pesan, message atau pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan, channel atau saluran atau medium, yaitu melalui apa pesan disampaikan atau media pembawa pesan, dan receiver, yaitu penerima, adalah orang yang menjadi sasaran atau tujuan komunikasi. Model komunikasi yang dikemukakan oleh Berlo ini memiliki kelebihan, yaitu tidak hanya menggambarkan komunikasi publik dan komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Selanjutnya ada model TAPS. Dalam model ini, komunikator satu atau komunikator dua dalam model ini, komunikator satu atau komunikator dua selama proses komunikasi terus-menerus memperoleh masukan dan rangsangan baik dari dalam maupun luar diri mereka. Adapun gangguan dalam model TAPS ini adalah gangguan teknis, faktor yang menyebabkan si penerima pesan merasakan perubahan pada informasi atau rangsangan yang tiba, misalnya kegaduhan, dan gangguan semantik, pemberian makna yang berbeda atas lambing yang disampaikan si pengirim. Ini ada komponen komunikasi. Secara umum, ada 5 komponen dasar komunikasi yang cukup dikenal dan dipahami secara luas oleh masyarakat yang merujuk definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, yaitu poin A, sumber informasi atau source. Disebut juga pengirim informasi, sender, penyanyi, encoder, komunikator, communicator, pembicara, speaker, atau originator. Sumber informasi atau source adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, bisa jadi seseorang atau individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan suatu negara. Lalu di poin B ada pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan merupakan perangkat simbol verbal ataupun non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, pikiran, atau maksud dari pengirim pesan. Pesan mempunyai 3 komponen, yakni makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Yang C, saluran atau media. Saluran atau media dalam komunikasi adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Saluran ini bisa merujuk kepada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah saluran verbal maupun saluran non-verbal. Saluran juga merujuk kepada cara penyajian pesan, apakah langsung, tatap muka, atau lewat media massa, cetak, atau elektronik. Lalu ada poin D, yaitu penerima. Sering juga disebut sasaran atau tujuan, destination, communicate, penyandi balik, disorder atau halayak, yaitu audience, pendengar, listener, nafsir, interpreter, yakni orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Terus ada E, yaitu efek. Efek adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Efek ini tergantung kepada substansi pesan yang diterima. Bisa dalam bentuk bertambahnya pengetahuan dan informasi serta wawasan, terhibur, perubahan sikap dan keterampilan, perubahan keyakinan, perubahan perilaku, dan sebagainya. Next. Unsur-unsur lain yang harus ditambahkan adalah umpan balik, yaitu feedback. Gangguan atau kendala komunikasi dan konteks atau situasi komunikasi sebenarnya dalam peristiwa komunikasi begitu banyak unsur yang terlibat dan semuanya saling bergantung atau tumpang tindih. Yang A,
Umpan balik feedback. Umpan balik adalah respon penerima yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. B. Gangguan atau kendala komunikasi. Gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak berlangsung efektif. Shannon dan Weaver dalam Cangara 2012. Setidaknya ada 7 gangguan kendala komunikasi. Yang pertama, gangguan teknis, gangguan semantik dan psikologis, gangguan fisik, gangguan status, dan gangguan kerangka berpikir. Bisa dilanjut oleh Nadia. Lalu ada 2 indikator klasifikasi komunikasi berdasarkan konteksnya. Yang pertama, jumlah peserta yang terlibat. Yang kedua, level atau tingkatan komunikasi tersebut. Berdasarkan jumlah peserta dalam komunikasi, dikenali beberapa istilah komunikasi seperti intrapribadi, komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Adapun jika ditinjau berdasarkan level, komunikasi bisa diuraikan menjadi 4 tingkatan, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Konteks komunikasi. Konteks komunikasi secara luas dapat diartikan sebagai semua faktor di luar orang-orang yang berkomunikasi. Di antaranya, yang pertama, faktor fisik seperti cuaca, iklim, dan bentuk ruangan. Lalu ada faktor psikologis seperti sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi. Faktor sosial seperti norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya. Lalu yang terakhir ada faktor waktu, yaitu seperti hari apa, pukul berapa, sesi pagi, siang, sore, atau malam. Sekian dari kami. Terima kasih banyak kepada Bu Nurjana selaku dosen dari komunikasi efektif. Mohon maaf Bu bila banyak kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.